Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Di api penyucian, Chen Ping menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba seluruh area bergetar. Kemudian Chen Ping merasakan darah dan niat pedangnya meningkat pesat. Apakah aku akan berhasil menembus api penyucian ini? Chen Ping sendiri agak tidak bisa dipercaya. Karena dia telah menyerap sejumlah besar energi jahat, Chen Ping tidak lagi menyembunyikan auranya saat ini, dan sepenuhnya mengekspos aura ketiga klannya. Sekarang, dalam hatinya, Chen Ping hanya memiliki hasrat membunuh yang gila-gilaan, dan tidak ada emosi sama sekali. Yang dia butuhkan sekarang adalah membunuh orang. Di seluruh api penyucian, aura Chen Ping terus tumbuh liar, dan seluruh ruang api penyucian benar-benar terdistorsi oleh aura Chen Ping. Nah, lebih baik kau menahan diri dan jangan sampai tersesat. Meskipun kau memiliki aura iblis di tubuhmu, bukan berarti kau adalah iblis sungguhan. Kamu baru saja menyerap begitu banyak energi jahat, tetapi kamu tidak menggunakan keterampilan apapun untuk mengubahnya. Jika kamu tersesat, itu akan merepotkan. Raja Iblis Ciyun mengingatkan Chen Ping. Karena dia menyadari bahwa Chen Ping sekarang menunjukkan tanda-tanda kerasukan. Karena Chen Ping menyerap energi jahat dengan gila-gilaan dan demi kecepatan, dia tidak menggunakan teknik jantung konsentrasi untuk mengubahnya, tetapi menyerapnya secara langsung. Setelah menyerap begitu banyak energi jahat, Chen Ping tidak tahan lagi. Sekalipun itu adalah iblis sungguhan, ia dianggap cukup baik untuk tidak meledak dan mati setelah menyerap begitu banyak energi jahat sekaligus. Tepat saat Chen Ping mendengarkan perkataan Raja Iblis Ciyun, dia berusaha keras menekan niat membunuh di dalam hatinya, mengatur nafasnya, dan mulai perlahan-lahan menenangkan diri. Dari bagian terdalam api penyucian, seorang pria perlahan berjalan keluar. Rambutnya acak-acakan dan dia tampak seperti pengemis. Tetapi aura mengerikan yang terpancar dari tubuhnya membuktikan bahwa orang ini adalah seorang master. Melihat orang yang tiba-tiba muncul, penguasa kota Godfly mengerutkan kening dan berkata dengan heran di matanya, orang gila abadi ini belum mati. Dia telah berada di api penyucian ini selama ratusan tahun. Si lalat Godfly sangat terkejut, sebab ketika kota badak pertama kali didirikan, lelaki ini melangkah ke api penyucian dan memasukinya setahun sekali. Karena laki-laki ini tidak pernah menjaga penampilannya dan terlihat gila, orang-orang mulai memanggilnya si gila abadi. Namun, ratusan tahun lalu, makhluk abadi yang gila ini memasuki api penyucian dan tidak pernah muncul lagi sejak itu. Lambat laun orang-orang mengira bahwa orang gila abadi ini meninggal di api penyucian dan lambat laun melupakannya. Namun kini, sang abadi gila yang terlupakan ini telah muncul. Hal ini pasti mengejutkan Godfly. Lagi pula, bagi seseorang yang harus tinggal di api penyucian selama ratusan tahun, betapa mengerikan kekuatan dan ketekunan yang dibutuhkannya. Pada saat ini, si gila abadi telah menyadari keberadaan Chen Ping, namun Chen Ping belum menyadarinya. Chen Ping sekarang berusaha keras untuk mengeluarkan aura pembunuh dalam tubuhnya dan perlahan-lahan menyesuaikan diri. Dia merasa kerajaannya akan segera bangkit lagi. Seorang anak kecil di alam abadi benar-benar berani memasuki medan api penyucian dan membunuh begitu banyak roh jahat dan mayat iblis. Sungguh menarik. Setelah sang dewa gila selesai berbicara, dia hendak mendekati Chen Ping tetapi tiba-tiba didorong kembali oleh kekuatan yang kuat, ledakan, kekuatan yang telah lama terpendam muncul dari tubuh Chen Ping. Kekuatan ini mengandung aura yang bahkan lebih jahat dan mengerikan daripada roh jahat api penyucian. Ini, si gila abadi tercengang. Si lalat Godfly pun menatap pemandangan di depannya lewat cermin perunggu dengan heran. Meskipun dia tidak bisa merasakan betapa mengerikan aura yang dipancarkan Chen Ping, dia bisa menebak sesuatu. Dengan melihat ekspresi makhluk abadi yang gila itu, Chen Ping mengangkat kepalanya dan meraung. Pada saat yang sama, aura di tubuhnya mulai melonjak, dan tingkat kekuatannya langsung meningkat ke tingkat ke-8 alam abadi saat dia meraung. Tampaknya ia telah memperoleh sedikit pelepasan,
dan tampaknya keadaan pikirannya telah meningkat, membuat tubuhnya tenang. Pada saat ini, Chen Ping menghela napas panjang lega. Sangat mudah untuk meningkatkan wilayahmu. Tampaknya api penyucian ini adalah tempat yang bagus. Chen Ping merasakan peningkatan kekuatan yang dibawa oleh kemajuan wilayahnya, dan dia sangat gembira. Berdengung. Tepat ketika Chen Ping masih tenggelam dalam kegembiraan atas peningkatan wilayahnya, daerah sekelilingnya tiba-tiba bergetar dan kemudian menjadi kabur. Kandang waktu dan ruang. Chen Ping terkejut. Anda harus tahu bahwa untuk melakukan sihir ruang dan waktu semacam ini, seseorang harus menjadi orang yang benar-benar kuat, yang merupakan metode yang digunakan oleh para kultivator tingkat rendah. Yaitu, mendistorsi seluruh waktu dan ruang, lalu menciptakan waktu dan ruang baru untuk menjebak orang di dalamnya. Saat kurungan ruang dan waktu muncul, Chen Ping di cermin perunggu Godfrey juga menghilang, karena pada saat ini Chen Ping telah terperangkap di ruang dan waktu lain oleh makhluk abadi yang gila. Chen Ping mengerutkan kening, dia tidak menyangka ada orang lain yang menjalani cobaan di api penyucian ini, karena kurungan waktu dan ruang semacam ini tidak dapat dilemparkan oleh mayat-mayat iblis atau roh-roh jahat itu. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dan mengayunkannya dengan keras. Ledakan-ledakan, energi pedang emas melesat ke langit, dan kurungan ruang waktu yang baru saja terbentuk langsung dihancurkan oleh pedang Chen Ping. Pada saat kurungan waktu dan ruang itu rusak, Chen Ping juga menemukan manusia abadi gila yang menyerangnya. Ada kilatan keterkejutan di mata sang abadi gila. Dia tidak menyangka bahwa kurungan waktu dan ruang miliknya dapat dihancurkan oleh satu pedang dari Chen Ping, seorang abadi kecil. Tiba-tiba, Chen Ping yang memegang pedang pembunuh naga, menebas ke arah si abadi yang gila itu. Si gila abadi tercengang dan makin terkejut. Dia tidak tahu siapa yang memberi Chen Ping keberanian sehingga seorang kultivator kecil di alam abadi transformasi berani menyerang dirinya sendiri, seorang peri di alam abadi tersebar. Bukankah ini mencari kematian? Si abadi gila pun menjadi marah dan melangkah maju, menuju langsung ke arah Chen Ping. Dia ingin memberi Chen Ping pelajaran dan membiarkan bocah di alam abadi ini belajar dari pelajarannya. Dari negeri dongeng transformasi ke negeri dongeng dispersi, itu adalah jurang yang tidak dapat diatasi. Alam keabadian hanya dapat dianggap sebagai keabadian semu, sedangkan alam keabadian yang tersebar adalah keabadian sejati, tetapi belum memasuki strategi keabadian. Sang dewa gila meninju Chen Ping. Menghadapi pedang pembunuh naga milik Chen Ping, dia tidak takut sama sekali. Ledakan, energi pedang dan tinju saling bertabrakan dengan hebat. Tubuh Chen Ping terlempar mundur dan akhirnya mendarat dengan mantap di tanah. Sang abadi yang gila itu terkejut dan mundur berulang kali. Dia akhirnya berhasil menenangkan diri, tetapi seluruh lengannya terus gemetar. Pemandangan seperti itu membuat wajah Feng Xian menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa Chen Ping, seorang kultivator kecil di alam transformasi abadi, akan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Bahkan sang penguasa kota, si Godfrey, tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah ketika melihat pemandangan ini. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Si abadi gila menatap Chen Ping dengan dingin dan hendak mengatakan sesuatu kepada Chen Ping. Namun Chen Ping tidak berkata apa-apa dan kembali mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Brengsek, si gila abadi mengumpat, lalu meninju lagi. Ledakan, pukulan ini sekali lagi mengalahkan energi pedang Chen Ping. Namun saat sang dewa gila hendak mengejeknya, tiba-tiba, ribuan energi pedang menghujani dirinya dari atas kepalanya. Wajah sang dewa gila berubah drastis, dan dia segera mengangkat telapak tangannya. Sebuah penghalang langsung muncul di atas kepalanya. Energi pedang hancur saat menyentuh penghalang dan gagal menembus penghalang sama sekali. Tetapi ketika Feng Xian baru saja memblokir energi pedang dan tidak sempat mengatur napas, Chen Ping menyerangnya. Lagi dengan pedang. Sial, kamu gila ya? Sang dewa gila mengerutkan kening, menjadi marah, dan berteriak pada Chen Ping, memanggilnya orang gila.
Namun yang lain memanggilnya si gila abadi, dan sekarang Chen Ping bahkan lebih gila darinya. Ketika pedang pembunuh naga milik Chen Ping tiba di depan Feng Xian mengerutkan kening. Merasakan aura pembunuh yang brutal dari Chen Ping, Feng Xian sedikit bingung. Dia tidak memperhatikan ketika dia baru saja menyerang, tetapi kali ini dia menemukan bahwa tubuh Chen Ping memancarkan aura pembunuh yang mengerikan, aura jahat yang suram, dan juga aura iblis. Sejak kapan pembudidaya iblis ini bisa memasuki api penyucian di wilayah suku binatang? Mungkinkah karena saya tidak keluar selama ratusan tahun, jadi terjadilah perubahan besar di luar sana? Sambil berpikir, Feng Xian cepat-cepat melancarkan pukulan. Ledakan, suara keras tinju dan pedang yang beradu bergema di api penyucian. Gelombang udara menyebar liar ke segala arah bagaikan air pasang. Kemanapun ia lewat, tanah retak menjadi alur yang mengerikan, kerikil beterbangan kemana-mana, dan debu serta asap memenuhi udara. Pertarungan antara Chen Ping dan Feng Xian telah memasuki tahap yang sangat panas. Pada awalnya, keduanya masih mampu bertarung bolak-balik, dan pertarungannya sulit ditentukan. Dengan kultivasi yang mendalam di alam para dewa yang tersebar dan pengalaman bertempur yang kaya, setiap pukulan yang dilancarkan oleh sang dewa gila mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Angin dari kepalan tangan itu bersiul, seolah-olah hendak merobek ruang. Chen Ping yang berada di alam transformasi abadi tingkat ke-9, mengandalkan kekuatan misterius dan dahsyat dalam tubuhnya serta pedang pembunuh naga yang teramat tajam di tangannya untuk menahan serangan dahsyat dari sang abadi gila. Pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping bagaikan seekor naga yang lincah, dengan bayangan pedang yang berkelap-kelip. Setiap ayunan memunculkan energi pedang tajam, yang bertabrakan hebat dengan kekuatan tinju sang dewa gila. Energi pedang saling bersilangan, menarik sinar cahaya terang ke udara, menerangi kegelapan di sekitarnya seolah-olah siang hari. Si gila abadi menjadi semakin takut seiring berjalannya pertempuran. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pendekar muda di alam transformasi abadi di hadapannya ini akan memiliki kekuatan bertarung yang begitu ulet dan kekuatan yang mengerikan. Dia pikir dia bisa dengan mudah menekan Chen Ping, tetapi pertempuran terus berlanjut. La secara bertahap menemukan bahwa Chen Ping tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda mundur, tetapi menjadi semakin berani saat pertempuran berlangsung. Setiap pedang dipukul dengan momentum yang tak terhentikan, seolah-olah ingin membunuhnya sepenuhnya dengan pedang itu. Seiring berjalannya waktu, Chen Ping secara bertahap mengetahui pola serangan Feng Xian dan mulai mengubah bertahan menjadi menyerang. Tubuhnya secepat kilat, bergerak bebas di antara bayang-bayang si gila abadi. Dia mengayunkan pedang pembunuh naga terus-menerus, dan energi pedang yang tajam mengalir ke arah sang dewa gila bagai hujan badai. Feng Xian tiba-tiba merasakan tekanannya berlipat ganda. Dia berusaha menahan serangan Chen Ping, dan butiran keringat muncul di dahinya. Setiap kali lengannya bertabrakan dengan pedang pembunuh naga, lengannya terasa mati rasa dan darah di tubuhnya mulai mengalir deras. Sialan, kenapa anak ini susah sekali diajak berurusan? Feng Xian mengutuk dalam hatinya. Dia mencoba mencari kelemahan Chen Ping dan melancarkan pukulan mematikan. Tetapi serangan Chen Ping terlalu intens, sehingga dia tidak punya waktu untuk memperhatikan. Chen Ping melihat kesempatan yang tepat dan tiba-tiba berteriak keras, dan kekuatan yang telah lama terpendam dalam tubuhnya meletus seperti gunung berapi. Ada cahaya gila berkelebat di matanya, dan pedang pembunuh naga di tangannya bersinar terang. Seberkas sinar pedang emas raksasa melesat ke angkasa, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan menebas dengan ganas ke arah si abadi yang gila. Wajah si gila abadi berubah drastis. Dia merasakan kekuatan pedang yang mengerikan dan buru-buru mengedarkan seluruh kekuatannya untuk membentuk perisai kekuatan abadi yang tebal di depannya. Namun, dalam menghadapi serangan kekuatan penuh Chen Ping, perisai spiritual tampak begitu rapuh. Cahaya pedang emas itu bagaikan bilah pisau yang tajam, dengan mudah menembus perisai dan dengan ganas menebas ke arah si abadi yang gila.
Ledakan. Dengan suara keras, tubuh Feng Xian terlempar seperti bola meriam dan jatuh dengan keras ke tanah. Sebuah lubang besar yang dalam dihancurkan ke dalam tanah, dipenuhi debu dan asap. Sang dewa gila berjuang untuk berdiri, tetapi mendapati tubuhnya telah terluka parah. Organ dalamnya seakan hancur dan rasa sakitnya tak tertahankan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Chen Ping yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, matanya penuh dengan keterkejutan dan keengganan. Pada saat ini, di luar api penyucian, penguasa kota Silalat Godfly, yang menyaksikan semua ini melalui cermin perunggu, sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. Matanya terbuka lebar dan mulutnya menganga lebar sekali sehingga tampak seolah-olah ada telur yang bisa muat di dalamnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Chen Ping, seorang kultivator muda di alam abadi transformasi, mampu mengalahkan sang abadi gila di alam abadi tersebar.